Yesus si pangoluau drang bea guru dia Yesus na umopop au na puna au tung salelengau mangolu Yesus dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini lewat Sapaan Pagi. Hari Sabtu tanggal 5 November, firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 29. Demikian firman-Nya, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikian saudara-saudara, kuk yang dimaksudkan pada nats ini yaitu beban yang ditimpakan kepada kita. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, tentunya itu adalah sebuah kuk atau beban yang terjadi di tengah hidup manusia. Ada banyak orang yang memikul beban yang sangat berat dalam hidupnya. Ada kuk atau beban datang melalui duka cita atau seseorang yang kehilangan orang yang dia kasihi melalui kematian. Ada juga karena perekonomian yang merosot, kehilangan pekerjaan, bisnis yang hancur, usaha yang sudah habis. Ada juga kuk atau beban yang terjadi melalui perceraian yang terjadi, melalui kebiasaan candu yang terjadi melalui obat-obatan, misalnya obat terlarang. Ada karena minuman keras, narkoba, sehingga membuat seseorang itu kecanduan dan ketergantungan obat. Dan ada juga akhirnya sampai kepada pelarian, ya, karena beratnya beban yang terjadi, pergi ke tempat-tempat diskotik, bar yang dia rasa itu adalah solusi jalan keluar untuk menghilangkan beban, menghilangkan depresi, ya, putus asa. Ternyata itu semakin menambah beban bagi dia, dan itu bukan sebenarnya jalan keluar yang terjadi, yang dicapai oleh orang-orang yang mengalami beban dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, renungan pada hari ini mengajari kita, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang telah lebih dahulu, ya, mengalami kuk atau beban yang terjadi pada Yesus sampai tiba pada penderitaan, disalibkan dan mati di kayu salib. Itu demi untuk membela, menyelamatkan manusia yang berdosa. Oleh karena itu saudara-saudara, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu, ya, mengalami kuk atau beban yang sungguh berat sampai dia mati,
di kayu salib, maka kita juga harus mau siap sedia untuk menanggung, merasakan beban-beban yang terjadi di tengah kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada hari ini juga mengatakan tadi, ya, untuk belajar kepada Yesus. Apa yang perlu kita pelajari menjadi teladan. Dikatakan di sini, Tuhan Yesus adalah penuh dengan kelemah lembutan dan rendah hati, dan akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tengah kehidupan kita, tentunya kita tidak luput dari berbagai masalah dan ancaman. Bagi bagian daripada pergumulan hidup itulah yang menjadi kuk atau beban yang kita alami sepanjang masa selama kita hidup. Tapi firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita semua untuk tetap kokoh, kuat, dan dapat bertahan sampai akhir kesudahan dan menerima kemenangan, karena kita telah mampu bertahan sampai kepada kita menerima kembali apa yang menjadi buah daripada iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang kita percayai menjadi keselamatan menuju kebahagiaan surgawi. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, ketenangan akan diberikan kepada kita. Dan yang paling menarik bahwa ketenangan itu bukan sekedar saat ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Ingatlah, kuk yang dipasang itu tidak saja melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, kita pasti memikulnya di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu bisa kita baca dalam Filipi 3 ayat 14. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita belajar kepada Yesus untuk memikul kuk yang telah lebih dahulu dia alami demi untuk kita manusia. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi melalui kuk atau beban dalam hidup kami, firman-Mu berkata kami untuk selalu siap bersedia memikul kuk atau beban yang bisa terjadi, dan tetap berpegang kepada Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengalami dan menerima beban dalam hidup sampai kematiannya. Dan itu dah jalan untuk kemenangan, jalan keselamatan orang-orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.